Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Yang insyaallah akan kita lanjut dengan mencoba mengkaji isi dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat dan hadis yang berkenaan dengan taubat. Berikut juga dengan syarat dan juga rukun taubat. Jadi pada pekan yang lalu kita bahas termasuk syarat dan rukun taubat itu ada di dalamnya pengakuan bahwa sudah melakukan dosa. Yang kedua ada penyesalan karena sudah melakukan dosa. Yang ketiga tekad yang kuat. Yang keempat celaan terhadap diri karena sudah melakukan maksiat dosa. Yang kelima baru meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk tahapan. Jadi enggak cukup hanya minta ampun. Di situ harus ada pengakuan, penyesalan, celaan terhadap diri sendiri, tekad yang kuat dan tekad untuk tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama, baru beristighfar, meminta ampun. Baik, pada pagi ini kita akan masuk ke judul yang baru, Faslun fi bayani aqsamid dzunub. Fasal penjelasan tentang macam-macam dosa. Ibnu Qudamah mengatakan, "I'lam anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsiratan lakin tanhasiru matharatidz dzunubi fi arba'i sifatin." Ketahuilah bahwasanya setiap manusia itu memiliki akhlak, karakter dan sifat yang berbeda-beda. Akan tetapi dampak dari dosa itu berdampak pada 4 sifat. Dosa yang berupa dampak pada sifat. Berbeda lagi nanti dengan macam-macam dosa yang di luar sifat ini, seperti berbuat syirik, mendurhakai orang tua dan lain-lain. Nah, ini yang berdampak pada sifat. Ahaduha sifatun rububiyah. Yang pertama adalah sifat rububiyah. Wa minha yahdutsul kibru wal fakhru wa hubbul madhi was sana'i wal 'izzu wa talabul isti'la'i
wa nahwu dzalika wa hadhihi dhunubun muhlikatun wa ba'dun nasi yaghfulu anha fala ya'uddaha dhunuban. Yang pertama adalah sifat rububiyah. Di antaranya adalah sombong, al-fakhar, membangga-banggakan diri, mencintai pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan, mencintai kemuliaan, mencari ketenaran dan lain sebagainya. Ini namanya dosa sifat rububiyah. Jadi mencintai pujian, mencari ketenaran, sombong, membangga-banggakan diri dan lain sebagainya. Yang mengesankan dari sifat ini adalah wa ba'dun nasi yaghfulu anha fala ya'uddaha dzunuban. Jadi sebahagian manusia itu lalai dari sifat ini, bahkan menganggap ini tidak termasuk dosa, bahkan menyepelekan hal tersebut sehingga tidak mengkategorikan sebagai dosa. Nggak nyadar kalau yang dilakukan itu dosa. Dia sombong, nggak sadar kalau dia sombong. Dia kaya terus mengatakan ini hasil dari kepintaran, kecerdasan, ini hasil dari kerja keras, dan dia menganggap itu tidak dosa. Dia menganggap sepele hal itu. Lalai, banyak manusia yang lalai darinya. Cinta terhadap pujian, dia rajin ke masjid, dipuji-puji, senang, bahkan pengen dipuji. Nah, itu yang pertama. Watsaniyah sifatun syaitaniyah. Yang kedua adalah sifat syaitaniyah. Wa minha yatasha'abul hasadu wal baghyu wal hiyalu wal khida'u wal makaru wal ghasyu wal nifaqu wal amru bil fasadi wa nahwi dzalik. Yang kedua adalah sifat syaitaniyah, dan cabang-cabang dari sifat syaitaniyah ini adalah al-hasadu wal baghyu wal hiyal wal khida' wal makru wal ghasyu wan nifaq wal amru bil fasad. Jadi cabang dari sifat syaitaniyah ini adalah iri, dengki, menipu, suka menipu, licik, makar, tipu daya, nifak, perbuatan nifak, wal amru bil fasadi wa nahwi dzalika, dan suka menyuruh kepada sesuatu yang sifatnya merusak, dan yang lain sebagainya. Ini namanya sifat syaitaniyah. Jadi nanti bertahap. Kalau yang punya sifat syaitaniyah ini suka iri, suka dengki, suka mendendam. Ada sahabatnya yang ngasih nasihat, bukannya diterima malah dimusuhi. Itu namanya sifat syaitaniyah. Jualan, berdagang, timbangannya ditipu. Watsalisah, dan yang ketiga as-sifatul bahimiyatu, sifat kebinatangan. Wa minha yatasha'abu syarru wal harsu ala qada'i syahwatil butun wal farju fayatasha'abu min dhalika az-zina wal luwatatu was-sariqatu wa akhdhul hutami li ajli syahawati. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah sifat kebinatangan. Cabang dari sifat kebinatangan ini adalah mencintai kejahatan. Ini namanya sifat kebinatangan. Mencintai kejahatan, tamak dalam menuruti hawa nafsu perut,
Nah, itu namanya sifat kebinatangan, makan aja. Kalau binatang itu kan gitu. Nah, kambing dilepas langsung makan, sapi dilepas langsung cari makan. Nggak ada yang lain, cuman cari makan, makan. Nah, itu namanya sifat kebinatangan. Nah, jadi menuruti hawa nafsu perut, nah itu sifat kebinatangan, rakus. Wal faraj, dan menuruti hawa nafsu dari kemaluan. Wa minha az-zina wal luwatatu was-sariqatu wa akhdhul hutami. Ada dua, menuruti hawa nafsu kemaluan, zina dan juga kaum Nabi Lut, homoseksual. Nah, itu termasuk sifat kebinatangan. Nah, seperti yang kita bahas di judul sebelumnya. Jadi seandainya kita terlena dalam percintaan, maka binatang lebih sering melakukan percintaan. Seandainya kita terlena dalam kenikmatan dunia, kenikmatan makanan dan lain sebagainya, sesungguhnya binatang lebih sering makan, lebih sering mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi sifat kebinatangan itu makan, kemudian menuruti hawa nafsu, kemaluan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nah, Rasulullah menjawab al-famu wal faraj. Mulut, lidah dan juga kemaluan. Jadi harus pintar-pintar menjaga lisan. Wassariqatu, dan mencuri, wa akhdhul hutami li ajli syahawati, mencuri kemudian mengambil, mencintai keburukan untuk menuruti hawa nafsu. Itu sifat kebinatangan. Ar-rabi'ah, kemudian yang keempat, as-sifatus sabu'iyah, sifat binatang buas. Jadi tadi sifat kebinatangan, sekarang sifat binatang buas. Wa minha yatasha'abul ghadabu wal haqdu wat tahajjumu 'alan nasi bil qatli wad darbi wa akhdhul amwali, wa hadhihi as-sifat laha tadarrujun fil fitrah. Sifat binatang buas itu suka berperang, suka berantem, membunuh manusia, suka marah, suka mendendam. Tadi kalau sifat syaitaniyah iri, dengki. Kalau sifat binatang buas dendam. Temannya punya salah dikit, dendam. Ketemu besok masih ingat. Berantem hari ini, udah maaf-maafan tapi masih dendam. Besoknya nggak mau ketemu. Bagaimana kalau alasan seseorang itu nggak mau ketemu karena mengatakan, kalau saya ngelihat dia, saya marah lagi, saya ingat lagi kejadian itu dan lain sebagainya. Boleh nggak? Di dalam beberapa pendapat ulama itu tidak boleh dilakukan. Berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat Wahsy. Jadi jangan salah kaprah. Jadi boleh tidak bertemu dengan saudara itu, atau dalam artian boleh tidak menyambung silaturahmi itu karena suatu permasalahan hanya 3 hari. Mendendam itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau dia berdalil, Rasul pernah tidak mau ketemu sahabat yang bernama Wahsy. Itu ada beberapa sebab.
Yang pertama sifat trauma. Jadi kalau Rasul melihat trauma mendalamnya kembali. Jadi ingat ketika pamannya dibunuh. Dan beberapa ulama juga mengatakan tidak boleh dilakukan oleh umat. Jadi seandainya Rasul waktu itu melakukan hal itu, ya kita nggak boleh mencontoh. Jadi sifat pendendam. Jadi ini sifat binatang buas. Padahal cuman diingatin, nggak terima, ketemu besok, sepekan kemudian ketemu, tetap dendam. Jadi marah, dendam, suka menyerang manusia, membunuh, memukul, mengambil harta orang lain dengan zalim. Itu sifat binatang buas. Kemudian sifat binatang buas ini juga merupakan sifat setelah sifat kebinatangan. Jadi sifat kebinatangan tadi tamak, rakus, menuruti hawa nafsu. Maka setelah sifat binatang ini ada dan dipelihara, maka akan datang yang namanya sifat binatang buas. Dia rakus sehingga dia menyerang, dia rakus sehingga dia mengambil harta orang lain dengan zalim. Ini menyambung. Kalau sifat-sifat ini dipelihara, maka akan nyambung. Sifat binatang, sifat binatang buas. Setelah itu kalau dipelihara sifat syaitoniyah. Yang lebih tinggi lagi nanti sifat rububiyah. Nganggap dirinya nganggap dirinya paling keren, paling top. Nganggap pencapaiannya dari usaha sendiri, tanpa campur tangan Allah. Jadi itu dampak dosa dari sifat rububiyah, sifat syaitoniyah, sifat kebinatangan, sifat binatang buas. Fasifatul bahimiyatu hiya allati taghlubu awwalan thumma tatluha as-sifatus sabu'iyah thaniyan fa idza ijtama'at hatani ista'malata al-aqlu fi as-sifati asy-syaitaniyah min al-makri wal khida'i wal hiyali thumma taghlubu as-sifatur rububiyah. Jadi nyambung kalau dipelihara. Yang pertama itu kata Imam Ibnu Qudamah, sifat bahimiyah, sifat kebinatangan yang pertama. Yang lebih dominan di dalam manusia itu sifat binatang. Semua manusia itu punya sifat ini, tapi bedanya enggak semuanya memelihara. Itu aja. Sifat bahimiyah, kita pasti semuanya pasti pengen ini, pengen itu. Semua punya keinginan, tapi enggak semuanya memelihara. Ada itu yang membedakan. Ada yang nuruti, ada yang enggak. Jadi itu udah sifat udah sifat bawaan. Summa tatluha sifatus sabu'iyah thaniyan. Yang kedua baru mengikuti sifat binatang buas. Jadi tadi kalau sifat bahimiyahnya dituruti, maka akan mengikuti sifat binatang buas. Yang kedua.
فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الsyaitaniyah. Kalau kedua-dua ini sudah berkumpul, sudah dituruti, sudah dijalani, sifat binatang dan binatang buas sudah dituruti, maka eksistensi akal akan dipergunakan untuk sifat syaitaniyah. Fungsi akal ini digunakan menuruti sifat syaitaniyah. Kalau sifat kebinatangan dan binatang buas itu sudah dituruti, sudah berkumpul di dalam diri seseorang, maka fungsi akalnya akan dipergunakan pada sifat syaitaniyah. Suka iri, suka dengki, suka menipu, licik, berdagang, main tipu-tipu, suka bohong, berbuat nifak, suka memerintahkan kepada keburukan. Jadi kalau yang dua ini sudah kumpul, maka akan mengikuti sifat syaitaniyah. Tsumma taghlubus sifatur rububiyah. Kemudian mengalahkanlah sifat rububiyah. Kalau sudah masuk sifat syaitaniyah, maka cenderung sifat rububiyah. Fahadhihi ummahatud dzunubi wa manabi'uha. Maka ummahatud dzunub wa manabi'uha, maka adalah ini itu ummahatud dzunub, dosa yang paling besar, wa manabi'uha, dan muara dari dosa, sumber dari dosa itu adalah sifat rububiyah. Summa tatafajjaru dzunubu min hadhil manabi'i ilal jawarihi fa ba'duha fil qalbi kal kufri wan nifaqi. Dari manabi'uha tadi dari 4 sifat, bukan rububiyah. Jadi yang keempat-empatnya. Summa tatafajjaru dzunub min hadhil manabi'i ilal jawarihi. Maka kemudian tatafajjaru, memancar, keluarlah az-dzunub, dosa, dari muara-muara ini, dari sumber-sumber ini. Jadi dosa itu bersumber dari empat sifat ini. Keluarlah dari sumber ini menuju seluruh badan. Seluruh badan melakukan dosa. Fa ba'duha fil qalbi, sebagian ada di hati, seperti sombong. Dari yang 4 sifat ini ada sebagian yang di hati. Sombong, membanggakan diri, suka pujian, suka sanjungan, dan lain sebagainya. Wa ba'duha fil aini, wa ba'duha fis sam'i, wa ba'duha fil lisani, wa ba'duha fil butuni wal farji, wa ba'duha fil yadaini war rijlaini, wa ba'duha ala jami'il badani, wa la hajatan ila tafasili dzalika fa innahu wadih. Jadi sebagian ada di hati, seperti kekafiran, nifak, kebid'ahan, kecintaan terhadap keburukan. Wa ba'duha fil aini, sebagian ada di mata. Jadi keempat sifat ini keluarlah darinya dosa menuju seluruh badan. Termasuk di situ ada mata, ada tangan, ada hati, ada pendengaran, ada lisan, ada perut, dan lain sebagainya. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وبين ربه. Kemudian dosa itu terbagi kepada 2, apa-apa yang berhubungan antara manusia dan manusia, dan antara manusia dan Tuhannya. Jadi yang 4 tadi,
termasuk ke sifat yang ini jenis dosa. Jadi ada dosa antara manusia, antara sesama, ada dosa antara hamba dan Allah dan pencipta. Fama yata'allaqu bihuquqil ibadi fal amru fihi aghlabu walladhi bainal 'abdi wa baina rabbih fal afwa fihi arja wa aqrab illa ay yakuna syirkan wal 'iyadhu billah fadzalikal ladzi la yughfar. Adapun ketika dosa kepada sesama itu lebih berat. Jadi jangan kebalik. Dosa kepada sesama itu lebih berat. Punya dosa kepada tetangga, kalau dia nggak maafin atau kita nggak mau minta maaf, ya sampai kapanpun nggak bakal diampuni. Ada yang kesenggol dikit, tabrakan dikit, nggak maafin, marah-marah, dendam. Maka dosa-dosa yang seperti itu lebih berat, karena hubungan selesaikan dulu antara berdua, baru Allah akan ampuni. Kalau nggak selesai nggak diampuni, nggak ada ampunan. Walladzi bainal 'abdi wa baina rabbih fal afwa fihi arja wa aqrab. Adapun antara hamba dan Tuhannya itu pintu maaf selalu terbuka. Jadi kita punya bermaksiat kepada Allah, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita beristighfar, menyesali seperti yang disebutkan kemarin, pintu maaf selalu terbuka lebar. Illa ayyakuna syirkan, kecuali itu perbuatan syirik, wal'iyadu billah, dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi perbuatan syirik ini tidak diampuni, kecuali dengan taubat nasuha, dan tidak kembali lagi berbuat syirik. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dawawinu 'inda Allah azza wa jalla thalatha. Dawawin, diwan di sisi Allah itu ada 3 catatan. Diwanun la ya'bahu Allahu bihi. Yang pertama, diwan yang Allah tidak peduli, catatan yang Allah enggak peduli. Jadi catatan hamba, catatan anak Adam, kalau dia bertaubat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, dan catatan yang Allah tidak akan meninggalkan darinya sesuatu. Wa diwanun la yaghfirullah, dan catatan yang Allah tidak ampuni. Fa ammad diwanul ladzi la yaghfirullahu ta'ala fasyirku, qala Allah ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Adapun catatan atau diwan yang Allah tidak ampuni itu adalah syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Wa amma diwanul ladzi la ya'ba'u Allahu bihi syai'an fa dhulmul 'abdi nafsahu fi ma bainahu wa bainallahi 'azza wa jalla. Adapun diwan yang Allah itu enggak peduli, itu sifat zalim seorang hamba terhadap dirinya dan terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah itu menzalimi diri sendiri. Dan kalau kita bertaubat, meminta ampun, Allah nggak peduli, diampuni. Kita menyesali, ngaku, kita bertekad nggak mengulangi lagi, kita cela diri kita karena bermaksiat, kemudian kita minta ampun, ya Allah nggak peduli, dosa itu sebanyak apapun diampuni. Itu diwan yang Allah nggak peduli. Wa ammad diwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'an, dan adapun catatan yang tidak akan Allah tinggalkan darinya sedikit pun sesuatu, fadzulmul ibadi ba'duhum ba'du fal qisasu la mahala. Diwan yang tidak akan Allah tinggalkan itu adalah sifat zalim hamba terhadap sesama. Sifat zalim hamba antara mereka sendiri. Ini tidak akan Allah tinggalkan. Fal qisasu la mahala. Maka qisas lebih pasti. Jadi sifat zalim antar sesama ini tidak akan Allah tinggalkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.